Sekarang kita beralih topik yang berbeda ya. Jadi ini lagu misi. Ya, tentang bagaimana Injil itu tetap harus diberitakan. Masih banyak orang yang belum dengar Injil. Nah, lagu ini justru meskipun dinyanyikan oleh Yeriko, tapi lagu ini justru berasal dari tulisan seorang pendeta ya Pak ya? Pendeta Beni Solihin. Pak Pendeta Beni Solihin ya. Kita dengar dulu lagunya, baru nanti Pak Heri akan cerita story behind the song-nya. Nyalakanlah pelitamu, terangilah kegelapan dunia. Lihatlah mereka yang tersesat, putus asa dan menderita. Bawalah mereka pulang, bawalah mereka pulang.
Ya, saudara, lagu yang dibuat bukan sekedar lagu ya, tapi ada message di dalamnya. Saya teringat sebuah ayat firman Tuhan yang berkata, tidak ada orang atau seorang pun yang menyalakan pelita lalu diletakkan di bawah gantang. Sebab itu akan membunuh atau memadamkan api yang ada di ujung pelita itu yang menyala. Tetapi dikatakan pelita itu dinyalakan agar sinarnya menerangi sekeliling. Ya, di ayat yang sama atasnya itu juga dikatakan, kamulah terang dunia. Ya, hendaklah terangmu bercahaya di hadapan semua orang. Tadi ada satu kalimat yang mesti saudara jawab, dikatakan engkau pernah memiliki kasih itu ya. Di manakah kasih yang pernah kau miliki itu? Itu kasih pada jiwa-jiwa. Ya, saya kira lagu ini merupakan sebuah lagu tantangan. Ya, penciptanya aja tadi bilang habis dengar lagu ini sesak dadanya. Bukan penciptanya Pak, justru saya mau baca. Oh iya, penciptanya Pak Benny Solikin ya, penyanyinya. Silakan Pak, silakan. Ya, saya sebenarnya rindu tadinya pencipta lagu ini Pendeta Benny bisa langsung ikut di Zoom ini, tapi sayang sekali karena saya mendadak memberitahunya beliau jadwalnya padat, hari pagi ini juga ada pelayanan. Tapi beliau menitipkan lewat WA latar belakang sedikit mengenai lagu ini ya. Lagu yang sebenarnya dititipkan kepada saya itu sekitar 19 tahun lalu ya. Tapi memang tersimpan 14 tahun baru kemudian dirilis di dalam album Kembali Pada Kasih Semula yang tadi kemudian dibuatkan konser dengan KKR itu ya. Jadi latar belakang dari lagu ini, lagu itu tertulis saat saya hendak memimpin KKR pemuda dalam suatu youth camp beberapa tahun yang lampau ya. Mungkin ini sekitar sebelum 2000, tahun 2000 ya. Saat itu ada hampir 700 anak-anak muda yang mengikuti camp tersebut dengan tawa, canda, dan gembira. Saya senang melihat para pemuda itu, namun tiba-tiba saya memikirkan para pemuda lain yang ada di luar camp itu. Mereka yang terhilang, terbuang, dan hidup dalam dosa. Siapakah yang memperhatikan mereka? Siapakah yang mendengar cerita keputusasaan mereka? Siapakah yang akan mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang benar? Diam-diam hati saya menjadi miris karena saya teringat bahwa saya pernah menjadi orang yang terbuang seperti pemuda yang terhilang itu. Malam itu, saat saya berkhotbah di KKR Youth Camp itu, lagu ini dinyanyikan. Berarti langsung dapat inspirasi itu. Ya, kalau itu sebenarnya mungkin di Youth Camp ya. Karena di sini nggak ditulis, karena kemudian dinyanyikan setelah dia dapat inspirasi dari para pemuda itu. Spontan jadi. Iya. Bersamaan dengan itu, saya menantang para peserta camp itu untuk menyerahkan diri kepada Tuhan agar hidup mereka dipakai untuk mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Satu hal yang bagi saya itu sangat perlu untuk direnungkan kembali, karena banyak gereja yang sudah kehilangan gairah untuk membawa orang-orang kepada Kristus. Banyak kan ngurusin ke dalam ya Pak, yang memikirkan asal kehidupan kerohanian kita udah baik tanpa memikirkan ada banyak jiwa yang belum selamat gitu. Ya, jangan-jangan apinya Pak sudah redup atau bahkan sudah padam. Ya, saudara, tujuan daripada api itu dinyalakan, pelita itu dinyalakan, bukan untuk ditaruh di bawah gantang. Kalau di dalam kitab Amsal itu dituliskan jelas sekali, itu yang disebut dengan pelita itu adalah roh kita yang dinyalakan Tuhan. Lewat KKR, lewat kebangunan rohani, jangan ditaruh di dalam gantang, karena apinya akan padam. Coba lihat sekeliling kita,
jangan-jangan itulah yang terjadi saat ini. Banyak orang Kristen hanya disimpan di dalam gereja, ibaratkan itu gantang, apinya padam. Ya, atau sekarang masih redup ya. Nah, sebelum padam coba dikipasin lagi, gantangnya dibuka, berkarya di dunia luar supaya api menyala karena kena O2, kena oksigen di luar sana. Ya, jadi gereja kalau eksklusif itu nyala apinya padam. Tapi nyala api menyala itu butuh dua unsur ya. Satu butuh bahan bakar, misalkan minyak atau kayu bakar. Yang kedua butuh oksigen. Ya, itu menggambarkan kayu minyak itu ibaratkan pelayanan pada jiwa-jiwa yang belum bertobat, dan oksigen itu keterbukaan kita kerjasama dengan antar gereja, antar denominasi. Itu perlu dibawa kembali. Ya, silakan Pak Heri. Ya, mengenai lagu tadi, saya kira ya tadi itu ya penciptanya lebih tahu apa yang melatar belakangi dan apa sungguh benar banget gitu apa yang Pak Heru tadi katakan. Kita gereja Tuhan jangan hanya terus ke dalam, tapi harus melihat keluar dan ingat akan amanat agung dari Tuhan itu untuk membawa segala bangsa menjadi murid Tuhan. Karena kita percaya memang benar ada hanya satu-satunya jalan di dalam Tuhan Yesus itu keselamatan. Jadi apakah kita tuh sungguh-sungguh percaya bahwa orang yang di luar Tuhan tidak selamat? Apakah kita nggak berbelas kasihan kepada mereka untuk membawa mereka kepada Kristus? Itu yang kita renungkan ya. Iya. Saudara, saya tambah sedikit kesaksian ya. Hari Minggu lalu sampai hari Rabu saya ini terdampar dalam sebuah kegiatan yang saya tidak duga. Saya diminta oleh Ibu Hana Ananda Pondok Kasih untuk membantu zooming acara Festival Pemuda yang dia adakan. Ya, kami pergi ke Trawas untuk membantu merekam zooming. Ternyata nggak ada sinyal. Ya karena nggak ada sinyal ya kita kan nggak bisa lakukan apa-apa kecuali ikut jadi peserta. Jadi kami jadi pengamat dari kegiatan itu. Nah itu Festival Pemuda, tujuan yang pertama radikalisme menang atas bumi Indonesia dan akhirnya merubah falsafah negara dan menegakkan membuat Indonesia menjadi negara agama. Ya, nah akhirnya acara itu diadakan dari setiap provinsi diminta 5 perwakilan, 5 orang. Jadi total pesertanya itu 34 provinsi kali 5 ya kurang lebih 170 peserta lalu ditambah dengan panitia dan kita pengamat ini. Nah, saudara, yang mengejutkan kami ya itu ternyata dari 170 peserta itu ya yang Kristen itu nggak sampai 10% ya. Jadi 90% lebih itu dari mereka ya. Cuman mereka sendiri juga dari yang moderat ya. Mereka juga punya ketakutan yang sama dengan yang kita-kita. Jangan sampai radikalisme menang dan berkuasa atas negeri ini. Jadi semuanya berusaha meredam atau mengantisipasi suasana itu. Ya pertanyaannya, kenapa yang Kristen hanya kurang dari 10%? Di manakah pemuda-pemuda gereja? Ya, itulah ketakutan kita, jangan-jangan cuman jago kandang, ya berkarya cuman di dalam gereja, itu ibaratkan pelita yang ditaruh di bawah gantang, saudara. Ya, nah bukan itu tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan itu agar kita menjadi terang dunia. Jadi ada satu persoalan yang perlu kita pikirkan ya pada Festival Pemuda tahun depan, Festival Pemuda keempat, bagaimana meningkatkan atau menambah jumlah pemuda-pemudi Kristen untuk ikut acara ini. Ini skala nasional ya. Dan ada keseimbangan antara yang Kristen dan yang non-Kristen gitu. Ya,
Bu Hana Ananda ini berkata kepada kami-kami, saya yang biayai, saya yang cari dana, dananya hampir atau kurang lebih 1,5 M untuk kegiatan ini. Tapi mereka yang memanfaatkan. Kenapa? Karena gereja diam. Ya, karena pemuda-pemudi Kristen tuh kalau diajak acara-acara begini nggak mau. Jadi akhirnya yang muda-mudi Kristen tuh hanya kurang dari 10%. Ayo saudara, kalau bisa kita cari tokoh-tokoh muda tahun depan dalam Festival Pemuda yang keempat, itu yang Kristen bisa bertambah peserta yang Kristen ya. Dan ada satu kegiatan yang luar biasa saya lihat di sana, itu kalau tanya jawab. Ya, kalau pembicara bertanya, siapa yang mau bertanya? Saya. Saya lihat mereka semua. Ya, ada beberapa rekan hamba Tuhan yang jadi pengamat di situ bilang waktu kita kumpul, kaget saya. Kenapa? Kalau itu ditanya di dalam gereja, pemuda-pemudi Kristen semuanya diam saja, memberi kesempatan pada yang lain. Tapi kalau yang di sini mereka berlomba untuk bertanya. Kenapa ya kok karakternya beda ya? Kalau kita kok lebih acuh. Cobalah acara suming-suming semacam ini. Siapa yang berkomentar? Nggak ada yang berkomentar. Siapa yang bertanya? Nggak ada. Tapi kalau di mereka, wow, luar biasa. Para pembicara itu selalu berkata begini, Anda sekalian, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, Andalah pemimpin bangsa ini. Bisa jadi bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden. Andalah calon-calonnya. Nah, kalau yang Kristen kurang dari 10% ya masa depan kita mereka yang akan berkuasa. Betul nggak saudara? Ya, jadi itu perlu direnungkan, perlu kita bergerak bersama supaya gereja itu berani ke dunia luar, saudara. Ya, itu satu beban. Ya, kalau kita lihat ya ada pagelaran budaya, 5 orang dari setiap provinsi itu sudah diminta bawa pakaian daerah. Jadi satu kali waktu pagelaran budaya itu mereka duduk, modelnya amphitheater begitu, mereka duduk semuanya pakai pakaian daerahnya masing-masing, tunggu waktunya untuk tampil. Wow, saya lihat meriah sekali, saya lihat budaya yang macam-macam dan lagu mereka juga macam-macam dari 34 provinsi. Acara yang harusnya 3 jam selesai itu jadi 6 jam baru selesai. Yang kasihan yang Papua paling akhir. Ya, dan mereka kan yang Papua kan tubuhnya dibuka, terlalu pakai ini apa? Cat-cat itu dicat tubuhnya. Ya, karena acaranya molor jadi 6 jam mereka yang paling akhir. Saya lihat mereka kasihan. Akhirnya yang telanjang dada pakai jaket karena apa? Kedinginan di terawas. Kemudian saya lihat lagi menjelang mereka tampil, itu catnya sudah luntur semua, akhirnya dicat ulang sebelum tampil. Tapi saya lihat solidaritas dari yang lain, saudara. Mereka tunggu sampai Papua itu tampil, itu jam 2 malam. Ya, dan justru puncak acaranya oleh kelompok Papua ini, mereka naik ke panggung semua, mereka menari semua di situ. Itu luar biasa. Ya, jadi Sumpah Pemuda dinyatakan ulang, jadi saya percaya itu akan membekali mereka untuk tetap mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu satu poin sudah tercapai ya, untuk berusaha mencegah radikalisme. Masalah yang kedua sekarang, bagaimana membawa cahaya Injil itu bersinar kepada mereka. Itu perlu ada gerakan dari dalam gereja keluar. Saya kira mungkin lagu ini luar biasa di situ. Ya, memang ada satu hal yang menyentuh sekali di dalam lagu ini. Walaupun sebenarnya lagu ini sempat 14 tahun tadi saya bilang ya. Sejak Pendeta Benny itu memberi contohnya nyanyi pakai gitar sendiri, kemudian saya dengerin. Ada tamu. Kemudian lagu ini baru merasa perlu untuk diangkat pada waktu ada satu momen KKR. Ya. Silakan. Ya, Bulaninya bergabung sama kita. Jadi sekarang kita ada bertiga nih. Agak silakan di sini. Enggak apa-apa.
Ya, kita sampai tadi mengenai bahwa mereka pulang itu. Dan satu hal yang sangat menyentuh itu karangan dari Pendeta Beni, sahabat saya waktu di GKI Beni Indonesia Solikin. Beni Solikin. Yaitu, jadi banyak kan orang Kristen yang merasa dirinya selamat udah yang paling penting ya, tapi tidak memikirkan orang lain yang belum selamat. Kadang bahkan orang tuanya yang masih belum selamat itu kan, kalau misalkan orang terhilang tuh bukan dalam arti dia tuh menjadi narkoba atau apa saja gitu, tapi yang belum mengenal Tuhan itu kan juga perlu kita bawa kepada Kristus. Jadi banyak gereja punya visi yang bagus-bagus bawa orang pada Kristus, tapi kenyataannya dalam kehidupan api itu untuk membawa orang belas kasihan pada jiwa-jiwa itu saya lihat kurang sekali gitu Pak Heru. Jadi makanya ketika saya terenyuh dan ada seorang ini ya yang membeli album Kembali Pada Kasih Semula gara-gara lagu ini, bahwa mereka pulang ini, sampai dia beli berapa puluh, kemudian beli lagi berapa puluh, hanya karena dia ingin bagikan ke orang-orang supaya orang itu juga tergugah untuk membawa orang kepada Kristus. Yaitu hal yang catatan dari lagu ini, bahwa mereka pulang. Ya, silakan kalau ada yang lain mau bertanya, tapi mungkin saya awali dulu bertanya. Kalau penyanyi seperti Pak Heri dan kawan-kawan, hatinya mudah terenyuh, terus lagi nyanyi, caranya nahan nangis gimana? Ada beberapa orang yang bisa dengan tekniknya yang udah terlatih gitu, tapi kalau saya termasuk yang belum bisa. Jadi kadang-kadang kalau udah tersentuh nyanyi itu rada nyeket gitu loh ya. Jadi suaranya bergetar juga. Istri saya juga begitu tuh, kalau udah nyanyi mungkin kita khusyuk nyanyi untuk Tuhan, ada sentuhan gitu. Kadang-kadang suaranya juga, tapi itu justru kadang-kadang menjadi satu keindahan karena di sana ada nuansa, ada ekspresi di situ. Mungkin kalau live gitu ya Pak ya. Ya. Tapi kalau plastik bisa dibagusin. Ayo ulang-ulang dia. Take ulang. Iya. Tapi itu memang ada pelajarannya, nahan emosi di panggung. Iya, sebenarnya bukan pelajaran gimana, tapi kan memang kita di dalam menyampaikan sesuatu, antara satu lagu ataupun antara perasaan dan pikiran itu kan harus seimbang. Ada orang yang begitu emosional sekali, pikirannya kurang, ada yang pikiran tapi emosinya ini. Mungkin ya kita harus menyeimbangkan itu sehingga bisa ada cara untuk menekan hal-hal yang seperti tadi, suara yang bergetar. Kalau itu gitu. Kehidupan ya, mungkin otomatis itu akan terus ngeflow ya, nggak akan terhambat mungkin ya. Terhambat. Ya, tapi kalau mereka karena teori mungkin bisa lain persoalannya ya. Kalau ini kan kehidupan, jadi mungkin kayak Pak Erik ini di kamar mandi juga nyanyinya luar biasa ya, di mana aja luar biasa. Jadi mau di panggung di mana aja sudah satu kehidupan yang sama kali ya. Iya, kalau lagunya bagus, kalau buat saya terbawa dalam mimpi, Pak. Maksudnya nyanyi dalam mimpi. Mimpi penyanyi itu. Mimpi nyanyi lagu itu. Oh, kirain sambil tidur nyanyi, kalau gitu bisa dipanggil istrinya. Mimpinya mimpi lagu itu. Ya, jadi saudara, kalau pengkhotbah lagi cerita lalu terharu, lebih mudah excuse-nya ketimbang penyanyi. Kalau pengkhotbah itu itu nahan emosi. Tapi kalau nyanyi begitu, lagunya bisa. Ya. Bisa. Nah itu firman yang awal-awal saya dapat. Kuasa di dalam. Iya, jadi waktu sama Cimejen, Cidede itu doa terima Tuhan Yesus dan sebagainya itu, terus mereka menghimbau saya terus untuk menyanyi. Karena kan kalau stres itu salah satu obat adalah menyanyi. Iya. Iya kan, itu melepaskan emosi. Nah, apalagi ini
nyanyian rohani yang adalah firman Tuhan. Betul. Jadi dengan Firman dihayati Tuhan itu besar ada kuasanya. kuasa dalam Benar-benar. ujian. Saya Ya, setuju. luar sih. biasa. Waktu saya stres berat seperti itu di kantor, saya diutus untuk ikut outbound. Outbound itu pelatihan di lapangan secara fisik, naik rock climbing, ada bikin rakit. Wah, itu stres berat. Tapi terus saya nyanyi terus aku menang. Ada jam kehidupan, ada Tuhan yang mengatur semuanya gitu. Sampai teman-teman saya itu heran gitu. Lu seneng amat sih lah gitu kan ya. Lu gak tahu aja nih di dalam ini guru gitu ya, karena itu adalah firman Tuhan, Firman gitu. Tuhan, ya. Firman yang menjadi daging. Benar. Ya. Ya, Setuju. itu yang membedakan kekristenan dengan agama lain, ya, karena kekristenan itu disebut the singing religion, agama yang bernyanyi. Jadi siapa saja yang jadi Kristen lahir baru, dia pastinya nanti juga suka menyanyi, ya. Itu berarti nanti bulan ini perlu cerita ya, kenapa stres? Long story. Long story.